kita hidup tidak dilihat dengan ibadah begitu, terbebani kita. Iya kan? Kadang nggak niat ibadah. Tapi kalau kita lihat ibadah, Masya Allah kita akan terbebani. Ya, artinya kan kita ini hanya sebatas untuk menjalankan, jadi yang artinya di sinilah haula wala quwata itu di mana, ya kan? Bagaimana Allah itu di mana, bagaimana kita di mana, kan gitu. La haula wala quwata, ya kita pinter ya dipinterin oleh Allah, ya kan? Kita punya ilmu ya ilmunya Allah. Kita bicara suaranya suara Allah, kita duduk didudukin oleh Allah, kan gitu. Disitulah kalau wala quwata, jangan merasa punya kita, jangan merasa bisa. Setelah Allah memberikan kepada kita semuanya, kun fayakun, semuanya untuk manusia, rezekinya, ilmunya, ya kan, ridhonya. Jadi kalau ada orang bicara hidayah itu bagaimana Allah, menurut saya kurang tepat. Kenapa? Allah itu sudah menyiapkan segalanya. Kun fayakun tuh, hidayahnya, ridhonya, semuanya, rezekinya, jodohnya sudah diserahkan oleh kepada manusia. Tinggal kitanya, ya. Di situ Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib manusia kalau manusianya tidak merubah. Berarti tergantung kitanya, bagaimana kita tuh, ya kan? Hidayah sudah ada, mau diambil apa enggak? Ya kan? Nah, ridho sudah ada, mau diambil apa enggak? Rezeki sudah ada, mau diambil apa enggak, kan gitu. Jadi di situ bagaimana kita. Jadi diterima dan tidak diterimanya ibadah kita itu bagaimana kita. Jadi kita harus tahu. Jangan yang penting saya jalanin, diterima enggaknya mah terserah Allah. Itu salah besar menurut saya. Salah besar itu. Orang kita yang ibadah kok. Allah mah kita ibadah enggak untung. Kita enggak ibadah Allah enggak rugi kan. Ya bagaimana kita dari kita untuk kita kembali kepada diri kita. Jadi kita harus tahu ibadah kita diterima dan tidak diterimanya, harus tahu. Supaya kita tahu akhirat. Gitu. Jangan kita bicara akhirat, kitanya tidak tahu akhirat. Itu menurut saya membohongi umat. Membohongi. Malam Jumat di sini masih aktif? Masih. Kangen banget ini masa. Saya tuh pernah. Nanti saya terus terang aja semenjak di sini itu saya nggak kayak di Cibatu. Di Cibatu kan dengan baru, emaknya baru, memang akrab. Dan di sini kan nggak istri-istrinya ini kan saya nggak akrab. Ya kita keluar ya namanya teman ketemu teman bagaimana sih? Gitu. Kalau sebetulnya para ustadz, para kiai itu lagi gampang. Ajarkan umat itu cara-cara atau teknik untuk bisa mengenal kepada Allah. Itu aja sebetulnya. Sebab kalau kita sudah mengenal Allah, nanti Allah sendiri yang ngajarin kita. Itu cuma kita sebagai para ulama, para ustadz, para kiai, ajarkan tuh umat tuh cara-cara untuk bisa mengenal kepada Allah. Setelah manusia mengenal Allah, Allah sendiri akan mengajarin kita. Tuh. Yang saya rasakan begitu. Iya, karena apapun alasannya yang kita rasakan itu yang sebenarnya yang buat kita untuk yang seperti yang Ustaz ajarkan selama ini. Saya pernah pulang ke mertua ke sana, ke Kebumen. Bawa Ustaz, teman, bawa mobil, saya bilang berangkat. Pas sampai ke Tawinangun, perjalanan kita itu jauh.
Ini dari Cikarang ke Kebumen aja jauh, apalagi di akhirat. Saya tanya apa dan ngomong apa? Ini perjalanan apalagi kita perjalanan di akhirat, dari Cikarang ke Kebumen aja jauh katanya. Apalagi di akhirat. Ente jangan bicara akhirat kalau belum tahu akhirat kan. Saya gituin. Akhirat itu mana? Dan di mana akhirat itu? Waduh, katanya saya harus ngaji dulu nih, ngaji lagi nih katanya. Ya akhirat itu mana? Semua akan kembali ke alam akhirat. Alam akhir, ya kan? Iya. Alam akhir itu akhirat. Berarti alam rasa, alam batin. Ya kan? Alam rasa yang manis, yang pahit, yang asem, yang apa namanya? Ketir, ya kan? Masuk ke alam rasa. Ya, ente harus tahu. Sebelum bicara akhirat harus tahu dulu akhirat. Akhirat itu di mana? Ya ada satu orang mengatakan orang meninggal itu katanya ruhnya keluar, ada yang keluar dari hidung, keluar dari bun-bun, katanya keluar dari mulut. Berarti kan masih di sini, saya bilang. Iya. Enggak begitu jauh. Iya. Oh, Kanjeng Nabi itu nyontohin kita. Kanjeng Nabi bicara akhirat karena beliau sudah tahu akhirat. Itu mencontohi kita agar kita begitu. Iya. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah suruh mencontohi kita. Bukan diceritakan, dari Kanjeng Nabi diceritakan lagi. Berubah lagi sampai sononya enggak terperuk. Kan suruh macul, kita suruh macul. Ya kan, Pak Haji nih. Zat macul katanya sawah itu. Saya nih nyuruh lagi macul sawah situ. Itunya macul lagi, suruh nyuruh lagi ya kagak dipacul-pacul. Jadi jangan sampai kita jadi jubir kitab. Kita baca kitab, kita terangin. Baca kitab, kita terangin. Itu sama juga jubir kitab. Ya minimal kita seperti pengarang kitab lah gitu kan. Nah itu Pak Haji, yang sangat sulit kan gitu. Jadi ada satu keterangan siapa yang berbicara dengan apa yang tidak diketahuinya, maka itu kutukan besar baginya. Jadi kalau kita bicara itu harus sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita rasakan. Makanya di sini nggak laku kitab, udah nggak laku kitab. Kita bicara dari hati ke Lah hati, iya, dari rasa ke rasa. rasa ya. Jadi jangan sampai kita kata siapa Pak Haji? Kata Ustaz. Kata siapa Haji? Kata orang tua. Ya kan? Berarti itu katanya masih imannya iman taklid. Kata siapa Pak Haji? Kata kitab. Kata siapa Pak Haji? Kata keterangan. Ya. Itu iman iqdal. Kata siapa Pak Haji? Ya kata saya. Gitu kan? Lah kenapa kata gua? Lah gua merasakan. Kenapa gua merasakan? Lah gua mengamalkan. Kan gitu. Jadi tidak mungkin akan merasakan kalau tidak mengamalkan. Tapi banyak orang yang berpendapat kalau kita bicara seperti itu kan, dianggapnya kita Sesat. sebangsa kayak berlebihan gitu. Dalam hati saya ngaji seperti itu. Kan yang dicari lebihnya orang. Iya. Usaha juga nyari lebihnya gitu. Emang betul sih. Tapi ya itulah, kita banyak nahan hati. Kadang-kadang kita mau jawab bertekak di situ. Kita tahu nggak bakalan menang, nggak bakalan benar, nggak bakalan ada benernya. Kita diam, berlawanan sekali dengan akhlak kita. Jadi itulah yang kita rasakan yang hidup ini. Saya silaturahmi ke sini merasa bersalah. Nenek meninggal saya nggak tahu. Syukur kalau yang ditinggalkan sehat semua. Saya memang waktu itu setelah 7 hari
Drop. Saya mau ngelalana lagi gitu. Iya. Cuma saya timbul, saya akan baktikan diri saya. Saya mikir gitu, jadi Ustaz kan ahli berkelana. Maksud saya kalau si Aldi nanti sama si Nenek nanti bisa menjadi suami istri, terserah Ustaz lah gitu, membantu penerus di sini. Emang saya terus terang aja Pak Haji, dari sekarang saya tuh yang meluruskan. Iya, karena apa namanya ini, apa namanya, kelanjutan ini jangan sampai kesannya kayak pondok bangkrut gitu. Saya memang terus terang aja, dan sekarang tuh udah mikir kan lanjutin saya. Iya kan? Iya. Saya nggak ada yang otaknya bisa cerdas itu, cuma si Aldi ini. Nah, kalau Memang saya lihat itu, Haji, saya dari kecil tuh, saya dari kepalanya aja, cerdas bocah. iya, pun saya itu kaget, hafal Al-Quran 3 tahun, Cerdas, saya lihat bocah Masya cerdas. Allah. Sampai terpilih 4 dicalonkan itu untuk kirim ke Euro dari apa namanya ini, yang 3 gugur, yang 3 waktu Aldi masuk di sana. Diundang saya ke pondok, begitu rupanya dia yang tersisa. Cerdas bocah. Ya, rada badung sedikit mah wajar. Anak-anak cerdas mah wajar. Jadi orang Badung, makanya begini kan kita orang Badung.